Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Apabila hubungan kita antara saudara, suami dan istri atau kerabat sedang berantakan, maka perbaikilah hubungan itu sesuai semestinya. Teruntuk para ksatria yang terpilih namun belum menjalankan misi sesuai titahnya, maka dirimu akan ditegur baik itu secara lisan, mimpi, pesan atau bencana. Untuk para umat akan ditegur secara satu persatu, baik itu melalui virus, bencana alam, dinamika kehidupan, dan lain sebagainya. Semua itu bertujuan untuk mengembalikan jati diri mereka menuju jalan yang dikehendaki Sang Ilahi. Kami memberi pesan teruntuk seluruh umat, baik itu dalam bentuk bidang bisnis, percintaan, keluarga, kerabat maupun antar para umat yang berbeda agama serta suku. Ingatlah pesan yang kami berikan agar kita semua terselamatkan dari prahara yang akan terjadi. Tak mudah memendam dan membawa rahasia yang dititipkan Sang Pencipta. Semakin besar rahasia yang diberikan Sang Pencipta, semakin besar amanah yang diberikan. Memegang amanah juga bukan untuk pengakuan, melainkan dijalankan dalam kerahasiaan. Jika ada yang merasa membawa rahasia hanya untuk keakuan, maka dialah sebuah kebohongan dalam kerahasiaan. Tanda-tanda seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual. Spiritual melalui proses dan tidak spontan. Terkadang Tuhan memberikan kesadaran diri melalui sebuah ujian kehidupan dan dinamika kehidupan. Banyak hal yang terjadi ketika Tuhan memberikan ujian agar kita bisa menyadarkan diri. Misalnya, bisa melalui finansial, kesehatan dan kehancuran keluarga. Namun dari ujian-ujian itu, Tuhan telah merencanakan untuk para umatnya menuju kesadaran diri, introspeksi diri, mulai berpikir dengan hati kecilmu, terlebih suka dengan ketenangan. Tanda-tandanya, mulai asik dengan dirinya sendiri, memperbaiki diri, introspeksi diri, lebih tenang menghadapi segala hal kehidupan ini. Bagi yang peka, maka ia sering melihat angka kembar. Itu adalah salah satu tanda akan kebangkitan kesadaran spiritual para umat. Jika dirimu merasa cocok dan nyaman dengan hal-hal yang bersifat spiritual, mulai menyukai atau tertarik dengan pengolahan diri seperti meditasi, merasakan keselarasan energi dengan orang-orang spiritual, sedikit demi sedikit akan mengalami transisi, menyendiri, bahkan menghindari ruang lingkup sosial secara alami. Keegoan akan sedikit luluh,
kebijaksanaan akan timbul, cinta dan kasih sayang, merasakan kebahagiaan yang sejati. Bersyukurlah, jiwa-jiwa yang terpilih kesadaran spiritualnya. Karena tidak semua orang mendapatkan kesadaran ini, insya Allah jiwa Anda sudah mendapatkan percikan cahayanya. Jiwa yang bercahaya selalulah mengerti tanpa harus dimengerti, selalulah memahami tanpa harus difahami, selalulah menghargai tanpa harus dihargai. Selalulah memberi tanpa harus diberi, selalulah menyayangi meski selalu dibenci, selalulah berbuat baik dan berwelas asih pada semua tak terkecuali pada orang yang menyakiti diri dan membenci diri. Selalulah jalankan laku welas asih ini dengan ketulusan, tetaplah dalam laku welas asih tanpa ingin diakui oleh mata dunia, merendahlah dengan serendah-rendahnya hingga tiada lagi yang mampu merendahkan. Yang terakui yang tak ingin diakui, yang terkenang yang tak ingin dikenang, itulah orang-orang yang terpilih sebagai yang teramanah, yang terhubung dengan jiwa-jiwa para leluhur untuk menjalankan titah amanah. Lakukanlah yang terbaik sesuai di jalan kebenaran, dalam kesadaran, dan pupuklah dengan cinta, kasih sayang. Jangan biarkan energi negatif itu menguasai bumi Nusantara ini, karena ini adalah wolak-walik zaman. Mengapa begitu? Cobalah berpikir dan mengulas sedikit. Pada era leluhur zaman dulu, energi positif dipandang sebagai energi kebaikan, sedangkan energi negatif dipandang sebagai keburukan. Namun berbeda dengan zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena yang positif kini dijauhi, sedangkan yang negatif kini didekati. Maka inilah disebut wolak-walik zaman. Semua kebaikan yang hanya berbentuk tameng belaka maka akan dimunculkan wujud aslinya sehingga akan dihancurkan. Kebaikan sejati maka akan terselamatkan dan akan menikmati zaman kemasan, yaitu mercusuar dunia. Itulah teori secara teknologi tentang keadaan alam yang sesungguhnya yang sedang memprihatinkan, bahwa di mana alat canggih hanya dapat memprediksi kejadian namun tak dapat memastikan kapan tepatnya kejadian tersebut terjadi. Lantas apakah ada hubungannya dengan sosok yang dinanti Kawula Nuswantara sejak lama? Karena Sang Prabu telah kembali ke tahtanya yang telah memecahkan batu raja sebagai sarana atau belitang dan telah membuka seluruh liang lahat sebagai tempat menimbun jiwa-jiwa yang mati rasa kemanusiaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.